Kabut asap tebal yang bersumber dari kebakaran lahan gambut di wilayah Sumatera dan Kalimantan kian memprihatinkan. Kuat dugaan, hutan dan lahan gambut memang sengaja dibakar. Dugaan ini semakin menguat setelah pihak kepolisian menangkap para pembakar lahan gambut ini ketika sedang menjalankan aksinya. Pada tahun 2015 ini, aparat kepolisian sudah menangani 131 kasus pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tapi juga melibatkan beberapa perusahaan. Dari berbagai kasus tersebut, Barreskrim Polri, khususnya di Timika, telah melakukan atau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka korporasi dan dua perusahaan yang lain sudah ditingkatkan statusnya dari tingkat penyelidikan menjadi tingkat penyidikan. Untuk mengetahui lebih banyak tentang modus dan motif pelaku pembakaran hutan, tim investigasi iNews TV mendatangi lokasi kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya adalah salah satu daerah yang terdampak kabut asap paling parah karena pembakaran hutan. Pemerintah daerah Palangkaraya membangun posko penanggulangan bencana asap untuk memadamkan lahan gambut yang terbakar. Posko ini berisi aparat gabungan dari personil BNPB, TNI Polri, dan Manggala Agni. Setiap hari pasukan gabungan ini melakukan pemadaman di daerah yang menjadi sebaran titik api. Kami terpadu dengan TNI melakukan patroli, di mana prioritas kita patroli kalau ada api kita kondisikan untuk dipadamkan. Pertama kita melakukan prioritas di bandara. Bandara kita tidak ada, terus kita putar-putar sampai ke arah Pulang Pisau. Kenapa? Karena Pulang Pisau kalau ada asap di sana dia mensuplai ke bandara. Itu yang kita prioritaskan. Terus kemudian kami juga seperti ini menemukan hal-hal ya seperti ini walaupun tidak ada api namun masih berasap. Operasi yang dilakukan oleh tim gabungan penanggulangan bencana asap tidak hanya menangani penyebaran api di lahan gambut. Tim gabungan juga berhasil menangkap beberapa tersangka pembakaran hutan di lokasi titik api. Untuk sampai saat ini Polres Palangkaraya menangani 3 perkara dalam terkait pembakaran lahan. Ya, itu ada 3 TKP melibatkan 6 tersangka untuk sampai sekarang. Mungkin akan berkembang lagi. Ya. Nah. Ini tersebar di 3 lokasi, yang mana lokasi ini saling berjauhan. Ya, kondisi geografis juga cukup berpengaruh terhadap penindakan kita di lapangan. Ya. Inilah 2 orang tersangka yang berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Palangkaraya. Sebut saja namanya Supri dan Dorman. Kedua buruh proyek ini membakar lahan gambut di daerah Adonis Samad, Palangkaraya. Pada tim investigasi iNews TV, Supri dan Dorman mengaku membakar lahan gambut atas perintah atasannya. Lahan di Kalimantan Tengah ini? Baru 1 kali. Baru 1 kali? Iya. Abang menggunakan apa aja itu bang untuk membakarnya? Kertas semen. Kertas semen? Iya. Bensin? Korek aja. Korek aja? Iya. Terus abang dibayar berapa untuk membakar satu lahan itu bang? 100.000 sehari. Tahu itu lahan yang dibakar untuk apa sih? Untuk perumahan, bikin BTN. Bikin BTN? Iya. Berapa unit rencananya akan dibangun? Rencananya kan 3 lagi itu. Kemarin 3 lagi. Abang... Agar aksinya tidak diketahui oleh warga dan aparat kepolisian, Supri dan Dorman saling bekerja sama. Dorman bertugas untuk membabat lahan dan Supri bertugas untuk membakar. Biasanya Supri membakar lahan pada pagi hari saat masyarakat setempat hendak melakukan aktivitasnya. Berarti di keadaan orang ramai bang? Ya pas lagi sepi orang. Mulai jam 7 pagi. Mulai ke pas kerja. Butuh berapa lama bang untuk membakar itu? 2 kapling lahan itu? Ya 1 hari. 1 hari. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polda Jambi juga berhasil menangkap 9 orang pelaku pembakaran hutan. Mereka tertangkap tangan di kawasan hutan konservasi Desa Terjun Gajah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.
para pelaku merambah dan membakar hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Untuk buka lahan itu? Buka lahan apa, Bang? Perkebunan. Perkebunan apa? Kayu. Hah? Kayu jambon sama sawit. Sawit. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti yang dipergunakan untuk membakar hutan. Seperti 3 galon jerigen yang berisikan bahan bakar, parang, dan mesin pemotong kayu. Tidak melakukan langsung ya pembakaran untuk melakukan perluasan hutan. Hasil pemeriksaan sementara mereka semua mengakui bahwa mereka memasuki kawasan hutan, kemudian juga melakukan perambahan. Alat-alat yang digunakan ada peralatan pemotong atau sensor, kemudian termasuk juga parang, termasuk juga bahan bakar untuk melakukan pemotongan kayu-kayu. Sampai saat ini, Mabes Polri sudah menangani 131 kasus pembakaran lahan, 28 kasus dalam proses penyelidikan, 79 kasus dalam proses penyidikan, dan 24 kasus sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Selain karena sengaja dibakar, kebakaran hutan juga disebabkan oleh peralihan fungsi lahan gambut oleh perusahaan pengelola hasil hutan. Bagaimana strategi perusahaan nakal membuat lahan gambut yang kaya air ini terbakar? Dan bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi bencana kebakaran hutan? Saksikan di Bongkar Perkara selanjutnya. Terbakar atau dibakar? Karena saya yakin itu lebih banyak dibakarnya daripada terbakarnya.